mohon maaf ya, diperberat lagi dengan ketika Bapak Presiden mau melakukan lawatan ke Timur Tengah. 5 negara, munculkan ide evakuasi Gaza. 1.000 warga. Aduh, mati saya bilang. Itu kan banyak yang menilai jangan-jangan itu adalah apa ya, semacam pemanis. Biar negosiasi tim kita itu bisa dieksekusi oleh Trump. Ini kalau dari ilmu cocokologi, dicocok-cocokkan, orang akan mengatakan seperti itu. Jadi seolah-olah Bapak Presiden akan memunculkan evakuasi 1.000 orang dan itu diminta dukungannya ke negara-negara yang beliau datangi. Mudah-mudahan mungkin juga yang lain juga bilang, ya udah saya 1.000. Hari ini berarti misalnya sama Indonesia 6.000. Besok-besok tambah lagi di double, besok-besok tambah. Nah, dalam hati saya, kalau kayak begini, sampai hari ini Israel menghabisi rakyat Palestina 50.000 pakai apa? Senjata. Berbiaya nggak? Biaya. Kemudian yang kedua dihabisi dengan kritikan-kritikan dari masyarakat internasional. Kritikan-kritikan yang membahayakan warganya. Sekarang kalau misalnya kemarin saya lihat di mana ya, Maldives katanya, ada orang Israel mau masuk, nggak boleh. Orang Israel di Vietnam, oh kamu Israel, nggak, saya nggak mau layani kamu. Coba. Ini tindakan dari Netanyahu berdampak pada warganya. Karena apa? Masyarakat dunia kalau marah sama Israel sekarang melampiaskannya bukan ke Netanyahu, ke Israel. Ke warganya. Dan kalau dengan kondisi begitu, Israel yang seneng dong kalau kita nampung nah, 1.000 itulah warga makanya Palestina. itu. Israel dan coba bayangkan, Trump. Ya, Israel 50.000 dengan kekejaman, dengan senjata, dituduh genosida dan lain sebagainya. Sekarang kalau misalnya evakuasi, manusiawi kan gitu kan, bagus itu. Kan harusnya, mohon maaf ya, ini yang salah nih sebenarnya bukan Bapak Presiden. Ya, Presiden can do no wrong. Presiden nggak boleh salah, gitu kan. Yang salah siapa? Pembisiknya, penasehatnya. Siapa, Prof? Saya nggak tahu, jangan tanya saya. Tapi gini, kan kalau misalnya bagi rakyat Palestina, yang dimasalahkan itu kan bukan masalah agama. Iya. Tapi masalah perebutan tanah. Tanah. Nah sekarang Netanyahu dia bilang, kita menang dalam perang kita kali ini kalau 3 hal tercapai. 1, sandera dibebaskan. Kedua, pejabat petinggi-petinggi Hamas dihabisin. Ketiga, Gaza harus dikosongin. Kenapa? Gaza dikosongin once and for all karena kalau tidak, di masa-masa yang akan datang dari Gaza akan diluncurkan lagi rudal-rudal kalau ada Hamas. Nah sekarang kan Trump bilang waktu awalnya si Steve Witkoff, ya utusannya Trump bilang 2 juta akan dikirim ke Indonesia. Bagi kita ya mungkin waktu itu masyarakat belum paham ya. Alhamdulillah ya Allah, ayo boleh gitu kan. Dalam hati saya mati saya bilang. Ini rakyat kita nih mikir nggak nih bahwa yang akan kehilangan dari rakyat Palestina itu adalah tanah. Justru akan hilang Palestina kalau kita berkaca aja pada diri kita. Lagu kebangsaan kita kan tanah airku, baru bangsaku, baru negeriku. Amerika aja, the land of the free katanya, land, tanah dulu kan. Nah sekarang mereka mau dicabut dari tanahnya, menurut saya nggak logis kalau misalnya seperti itu. Dan ini kan manusiawi sekali kan, nggak usah pakai senjata, nggak usah dievakuasi. Senang banget Israel. Nah, bukan dilakukan oleh Amerika atau Israel, tapi oleh negara Indonesia. Islam terbesar di dunia. Nah itu yang, ya Allah saya bilang. Makanya saya sih berharap, memang kemarin ketika Bapak Presiden sudah kembali, Pak Menko Polhukam mengatakan bahwa ya ini akan ada pembahasan. Saya sih berharap ya tidak usahlah dibahas. Karena apa? Kita nggak mau kalau misalnya rakyat Palestina itu harus meninggalkan tanah mereka. Satu. Yang kedua, bagi kita biayanya akan besar. Ya, untuk membawa 1.000 orang. 1.000 orang itu pertanyaan, itu dari Gazanya, di dalam Gaza, atau di luar Gaza, di perbatasan. Kalau yang ada di dalam Gaza, ya kan, itu kalau kita nggak diserang sama Israel, orang akan bilang, pantas nih Indonesia nih. Antek. Iya, kalau hubungan internasional itu masalah persepsi, bukan kayak orang hukum. Kayak saya ini orang hukum nih, fakta dan bukti selalu kan gitu. Kalau orang hubungan internasional, itu ilmu cocokologi itu seperti apa nih? Ya kan? Jadi bahayanya itu adalah kalau kemudian kita dipersepsikan sebagai kepanjangan tangan dari Israel, dari Amerika.
Ini kan dianggap sama proksi. Nah, Bapak Presiden itu akan kerepotan menghadapi dunia, tapi juga menghadapi internal rakyat kita sendiri. Yang pasti mereka tidak akan setuju. Nah, ini yang seharusnya para pembisik, para yang bisa memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden bisa memberikan perspektif. Udahlah Bapak Presiden, apalagi kan udah muter nggak dibeli istilahnya ya. Jualannya nggak dibeli. Menlu Turki mengatakan bahwa nggak, rakyat Palestina harus tetap di Palestina. Ya, belum lagi di negara-negara lain. Jordan juga enggak ya. Iya. Nah, itu dari sisi relasi internasional. Sementara kalau dari sisi kondisi ekonomi itu kan juga akan berdampak buat bangsa kita kan. Iya. Itu kan kasarnya sederhana, Prof. Pertanyaan orang, lah emang masyarakat itu sendiri udah tercukupi nih kebutuhannya, kesejahteraannya. Kok bawa orang untuk datang ke sini tuh kita kasih hidup gitu loh. Kan itu pertanyaannya. Gini, jadi kita pastilah punya keberpihakan terhadap Palestina, rakyat Palestina. Sekarang pertanyaannya dalam mengambil opsi ini, lebih murah mana? Kita akan keluarkan 1.000 orang ya dengan biaya kita sendiri tanpa bantuan dari negara-negara yang lain ya, karena mereka nggak setuju, atau mengirimkan satuan-satuan kesehatan dari TNI, bikin rumah sakit sementara dan sebagainya, seperti waktu Pak Prabowo jadi Menhan. Itu kan lebih bisa diterima oleh akal ya di sana, dan itu juga nggak di wilayah yang di Gazanya, tetapi kan di perbatasan. Kemarin Pak Menlu juga bilang ya nanti pokoknya kita rawat di sini, nanti kalau sudah sembuh nanti kita kembalikan. Nah, itu gimana ya kan? tuh? Kembalikan gimana ceritanya? Orang itu udah dibatasi sama tentara-tentara Israel. Jadi kalau udah kesini ya susah masuk lagi. Masuk lagi ya kapan? Habis itu katanya sampai dengan nanti situasi sudah kondusif. Ya Allah, kapan kondusif kalau di Dari sana? tahun jebot juga nggak kondusif-kondusif. Jadi saya berharap bahwa tolong dipikirkan secara detail.